Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini masih dilapangkan oleh Allah SWT, terutama melampangkan dada kita untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita dan mengikuti petunjuk darinya, sehingga kita selalu berada di dalam lindungannya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-Isra, yaitu pada ayat yang ke-89, sambungan dari yang sudah kita baca. Ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa aba aktsarun nasi illa kufura. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan sudah kami jelaskan, sudah kami paparkan kepada manusia fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini, min kulli masal, dari setiap masal, perumpamaan. Fa aba aktsarun nasi illa kufura, maka enggan atau tidak suka kebanyakan manusia, bahkan kufur. Wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau, hatta tafjura lana, sampai engkau bisa memancarkan mata air minal ardi, dari bumi. Ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ya, yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayatnya, berupa hukum-hukum, berupa wa'ad dan wa'id, berupa cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Rasulullah, antara dakwah Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Mekah. Sudah berbagai macam. Maka Allah menegaskan di dalam ayat ini, semua bentuk wacana sudah disampaikan. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Dan sungguh telah kami paparkan, telah kami beberkan, ya, kepada manusia di dalam Al-Quran ini min kulli masal, dari setiap masal. Masal ini ibarah, ya, dengan makna ibarah, dengan setiap ungkapan, dengan setiap bentuk diksi, apa itu diksi, ya, ungkapan, istilah, ya, bermacam-macam. Apakah itu yang bersifat hukum-hukum, cerita, peristiwa
kondisi wa'ad dan wa'id. Ya. Wa'ad itu janji-janji Allah yang baik, wa'id itu janji-janji Allah yang buruk, ya, bagi orang-orang yang ingkar. Semuanya sudah tapi jelasnya apa yang disebut min kulli masal. Jadi kalau konteks yang dekat dengan ayat ini, yaitu tantangan Allah SWT, ungkapan-ungkapan untuk menantang kaum musyrik untuk menandingi Al-Quran, untuk membuat gubahan rangkaian untayan kalimat yang serupa dengan Al-Quran, ya, apakah itu yang satu surat, faktu bi suratin mislihi, ya, buatlah satu surat yang serupa, atau 10 surat, ya, faktu bi asri suwarin muftarayat, atau yang seperti dalam ayat ini, la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli. Ya. Andaikan manusia dan jin ini berhimpun untuk membuat satu Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu membuatnya atau menirunya, walaupun mereka saling menolong. Nah, itu masal atau ungkapan tantangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum musyrik. Kemudian selain itu, masal juga kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah berulang-ulang, yaitu kisah-kisah para nabi, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Yunus, kaum Syuaib. Semuanya itu adalah masal untuk menjadi ibarah lil ibrah. Itu ungkapan untuk menjadi ibrah bagi kita. Jangan disampaikan secara, ada yang secara rinci, ada yang secara ringkas. Semuanya disampaikan oleh Allah SWT min kulli masalih. Kemudian juga hukum-hukum. Yang ketiga, hukum-hukum. Wa'ad dan wa'id tadi disampaikan juga, diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini. Selain kisah-kisah tadi. Kemudian juga masal itu sendiri, perumpamaan-perumpamaan. Banyak perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita. Ya, orang-orang munafik itu seperti menyalakan api. Ketika terang, mereka kayaknya seperti dapat petunjuk. Tapi apabila apinya padam, ya, telinga mereka itu berubah lagi jadi budak atau peka, ya. Tidak mendengar pelajaran. Summum bukmun umyum fahum la. Nah, itu semuanya itu masal. Kalimat yang baik disebutkan dengan syajarah thayyibah. Kalimat yang buruk dengan syajarah khabisah. Banyak sekali masal-masal, perumpamaan-perumpamaan peribahasa yang disampaikan oleh Allah SWT supaya lebih berkesan bagi kita. Supaya itu menjadi pelajaran. Apakah itu tantangan, apa itu hukum-hukum, wa'ad dan wa'id, itu kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini. Itu untuk kita perhatikan, kita dengarkan, kita taati, dan kita ambil pelajaran darinya. Tetapi fa'aba aksarun nas, ini penduduk Mekah itu, aksarun nas maksudnya
kebanyakan manusia ketika itu, yaitu penduduk Mekah. Fa'aba aksarun nas, penduduk Mekah itu, manusia-manusia yang ada di situ enggan atau tidak mau menerima hal-hal yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Illa itu bermakna bal, ya. Bahkan mereka kufur, menolak dan ingkar, dan meminta hal-hal yang tidak mungkin didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kalau engkau benar hai Muhammad, ya, kami tidak akan beriman kepada engkau, tidak akan pernah, ya, sampai engkau bisa memancarkan mata air di negeri ini, ya. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, ya. Karena mereka gersang. Itu ada yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham dalam sirah, dikutip juga oleh At-Tabari, oleh Al-Wahidi, dan dikutip juga oleh para mufassir, cerita yang melatar belakangi ayat-ayat seperti ini sehingga diabadikan oleh Allah SWT. Itu juga sering kita dengar cerita itu, bahwa pada suatu kali para pemuka Quraisy itu berkumpul banyak, pokoknya tidak ada yang ketinggalan, dari Abu Sufyan, Utbah, Hisham, dan lain-lainnya, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu berkumpul di Ka'bah. Maka itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menduga bahwa ini pengaruh dari dakwah. Ini mungkin membicarakan dakwah beliau. Itu dugaan Rasulullah SAW. Ini sudah mulai nih. Lalu Rasulullah bergabung kepada mereka. Ya, mereka hendak mencari kata sepakat untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW. Apa tindakan kita terhadap kegiatan si Muhammad ini? Nanti kita utus salah seorang kepadanya untuk menghentikan dia. Nah, itulah tujuan pertemuan itu. Kebetulan Rasulullah bergabung di situ. Lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, kami belum pernah mendengar di suku Arab ini seseorang yang menyerang kaumnya sendiri, menghinakan agamanya, kaumnya, mencaci maki Tuhannya, dan menyesatkan umatnya, membodohkan pikiran-pikirannya, mencerebraikan masyarakat dalam kaumnya. Baru kami tahu kali ini ada orangnya, itu engkau hai Muhammad. Lalu mereka mengatakan, kalau engkau ingin harta, akan kami kumpulkan harta kami untuk engkau, sehingga engkau menjadi orang terkaya di Arab. Kalau engkau ingin kemuliaan, pangkat, kami angkat engkau menjadi raja. Ya. Kalau engkau ingin kalau engkau memang kesurupan jin yang masuk kepada diri engkau itu mengatakan hal-hal yang meracau seperti yang engkau sampaikan itu,
Yaitu yang maksudnya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu dianggap oleh mereka atau dituduh sebagai pengaruh jin atau jin yang masuk kesurupan dia. Jadi nak dituduh Nabi itu kesurupan jin. Kami biayai dokter tabib yang ahli untuk menyembuhkan engkau daripadanya. Ya. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan, saya datang ke sini bukan ingin harta, bukan ingin pangkat, bukan ingin apa-apa, tapi ini saya utusan Allah. Saya telah menerima wahyu untuk menunjuki kalian semua ke jalan yang benar. Kalau kamu ikuti, maka kamu akan beruntung dunia dan akhirat. Ya. Itulah tentu mereka bertambah marah. Kami tidak akan pernah beriman kepada engkau ya Muhammad. Engkau lihat nih, negeri kita ini gersang, banyak bukit-bukit batu. Kita terjepit di antara bukit batu. Tidak ada air. Kalau engkau betul-betul utusan Tuhan, ya, geser ini bukit-bukit ini semua ke pinggir sana, sehingga kita lapang. Sudah itu alirkan sungai-sungai atau mata air di sini, sehingga negeri kita ini subur. Dan seterusnya, panjang cerita. Maka inilah yang diabadikan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Ya. Yaitu kekufuran mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dakwah mereka. Mereka kalau dikatakan lan nu'mina, lan itu bermakna tidak akan pernah, no way. Jadi mereka tidak akan pernah beriman kepada Rasulullah SAW sampai ini mata air yang mereka minta itu. Mata air. Ya, itulah kisah detailnya yang diriwayatkan oleh para rawi tentang hal ini yang diabadikan oleh Rasulullah oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, diabadikan oleh Allah karena akan ada setiap saat orang seperti itu, ya, yang menolak kebenaran Al-Quran itu, termasuk zaman sekarang. Ya. Ya, yang meminta bukti-bukti lagi terhadap kebenaran Al-Quran, padahal bukti-bukti itu sudah banyak. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan.